Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Saat ini saya sudah kedatangan tamu, Komisioner KPU Kota Cilegon, Pak Irfan Alfi. Ya, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willy, Sahabat Willip Online. sahabat Willip Online ya. Jadi saya karena barusan masuk, jadi baru ini tahu Willip Online. Ya. Salah satu yang memang sering melakukan podcast ya. Saya sering lihat juga tuh ya di YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkembang dengan baik ya. Bisa menyapa sahabat-sahabat Willip Online di seluruh Cilegon khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin. Amin. Sahabat Willip Online, seperti yang kita tahu, 14 Februari 2024 sudah ditetapkan sebagai hari pemilihan, Ya, pemungutan pemungutan suara pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif atau pileg. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan persiapannya ini, Pak. Ya, Gimana nih? jadi gini Kang, sebenarnya kan memang juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat ya. Saat ini memang banyak yang masih memahami terkait dengan pemilu serentak itu seolah-olah bahwa pemilu itu dilaksanakan dalam satu hari. Ya, Ada pileg, pilpres, kemudian pilkada gitu ya, serentak di tahun 2024. Padahal memang yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat adalah ya pemilunya memang dalam satu tahun yang sama, cuma memang berbeda bulan gitu. Kalau pileg pilpres ya sudah dikeluarkan SK oleh KPU RI, pelaksanaannya memang tanggal 14 Februari 2024. angkanya cantik ya. Angkanya cantik. Valentine. Mungkin bagi anak-anak muda Valentine's Day ya. Dan itu demokrasi yang memang di hari Valentine's begitu. Kalau yang untuk pilkadanya ya memang nanti kalau di undang-undang itu di bulan November gitu. November ya. Dan itu penting kita sampaikan kepada masyarakat. Kemarin memang ya ada sedikit suasana yang agak ini begitu ya, ramai begitu ya, terkait isu-isu penundaan. Yang perlu kita tegaskan sebenarnya adalah bahwa ya saat ini KPU kemarin KPU RI sudah dilantik ya, komisionernya baik KPU RI maupun Bawaslu RI sudah dilantik, dan saat ini memang sudah melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa, termasuk konsultasi ke Komisi 2 dan juga pemerintah terkait dengan tahapan-tahapan yang akan segera dilaksanakan. Iya. Dan tentunya memang ini bagi kami di daerah selaku operator regulasi, tentunya posisi KPU Kabupaten Kota sangat berkepentingan untuk menyampaikan nih ke semua masyarakat Indonesia khususnya di Kota Cilegon, terutama sekali misalkan sahabat Willip Online ya, bahwa ya terkait dengan informasi-informasi tahapan-tahapan demokrasi di kota kita yang kita cintai ini, bahwa di 2024 itu memang nanti kita akan melaksanakan satu hajat besar yang luar biasa besar. Di tahun yang sama kita memilih presiden, kemudian legislatif, beberapa bulan kemudian kita juga memilih kepala daerah. Kalau dulu Cilegon tuh terpisah ya, kita milihnya wali kota dan wakil wali kota. Tapi sekarang mungkin akan ada satu misalkan paket, ada juga kepala daerah provinsi ya, dan pemilihan gubernur gitu. Dan ini sesuatu yang baru, sehingga ya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pertama agar aware terkait dengan tahapan-tahapan yang memang berpengaruh besar pada kesinambungan pembangunan kita. Yang keduanya kita juga mengingatkan masyarakat untuk juga ikut berpartisipasi aktif begitu ya. Berpartisipasi aktif ini banyak sekali aspek-aspek yang memang menunjang, yang memang juga diperankan oleh masyarakat luas untuk bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi di kota kita yang kita cintai ini. Kan kita tahu bahwa satu prestasi untuk kota Cilegon itu, yang pertama dari tingkat partisipasi pemilih ini sudah mencapai tingkat yang luar biasa gitu ya. Kemarin sampai 80. Itu sampai 86-87%, dan itu terbesar seprovinsi Banten gitu ya. Sehingga kita mendapatkan apresiasi baik dari provinsi maupun KPU. Itu waktu pilkada kemarin ya? Pilkada kemarin. Bahkan juga termasuk pileg pilpresnya kita tertinggi. Tertinggi.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat dan mengenai bahwa kecerdasan masyarakat Kota Cilegon ini, kecerdasan politiknya sudah luar biasa meningkat. Pemahamannya begitu ya, pemahaman tentang demokratisasinya. Terbukti bahwa kadang-kadang masyarakat itu tidak gampang ya, tidak gampang misalnya mereka mempercayai isu-isu hoax misalnya. Itu sudah prestasi yang luar biasa. Kita sering mengamati, jarang sekali ada yang mereka terjebak misalkan untuk membahas isu-isu yang masih bersifat tidak pasti atau hoax. Masyarakat kita cerdasnya demikian gitu. Jadi mereka mendukung, tapi kalau ketika ada hoax mereka nggak ikut-ikutan. Jadi hanya menyimak aja tuh, nggak ada yang berkomen-komen atau apa atau ikut share begitu. Itu sebuah prestasi yang luar biasa bagi kota kita yang kita cintai ini. Masyarakatnya sudah luar biasa cerdas, dan momentum ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak gitu ya. Baik oleh nanti calon peserta pemilu, hati-hati loh, masyarakat itu sudah semakin cerdas sekarang nih. Masyarakat kita semakin cerdas sekarang ini dan bisa menilai gitu ya, mana yang terbaik misalnya dalam proses kandidasi nanti. Yang kedua, tentunya bagi KPU ya penting juga untuk membangun hubungan bukan hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan stakeholder yang ada. Mensosialisasikan. Ya. Mensosialisasikan ini, pertama mensosialisasikan, kedua ya mulai membangun perangkat-perangkat yang atau infrastruktur ya, untuk bagaimana melaksanakan persiapan tahapan ini, gitu kan. Dan bagi KPU tentunya saat ini yang kita persiapkan selain misalnya nanti kerangka hukum gitu ya, kan kerangka hukum ini kan untuk menjamin satu kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan gitu ya. Nah kerangka hukum ini kan selama ini ya pertama undang-undang, kemudian juga nanti ada peraturan-peraturan KPU gitu ya, yang akan menjadi guidance bagi kita penyelenggara untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu begitu. Dan yang saat ini sudah ada misalnya itu terkait dengan misalnya PKPU 6 yang sudah keluar ya, di luar tahapan. Nanti sebagaimana kita tahu bersama bahwa dalam setiap proses perhelatan tahapan pemilu itu kan terbagi kepada beberapa bagian penting. Pertama persiapan, kedua tahapan pelaksanaan, ketiga misalnya mulai evaluasi atau hasil akhir. Ya, tahapan-tahapan persiapan ini pertama penyusunan regulasi, anggaran, kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan nanti itu sudah mulai ke substansi pelaksanaan. Ya, misalnya pencalonan, penetapan calon, ya, penetapan peserta pemilu, gitu ya. Kemudian juga kampanye, sampai nanti pas pada saat proses pemungutan suara. Nah, semua pelaksanaan tahapan itu tidak pernah lepas dari asas kepastian hukum. Sehingga memang harus ada guidance yang bisa kita jadikan pedoman gitu ya, kita pedomani. Dan kalau itu semua misalnya bisa kita ikuti baik oleh penyelenggara maupun peserta maupun stakeholder yang lain, ya insya Allah lah pelaksanaan tahapan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kami tentunya dalam kesempatan yang baik ini senantiasa meminta sih kepada masyarakat untuk senantiasa bareng-bareng lah kita mensukseskan tahapan pemilu 2024 ini. Kelihatannya kok masih lama banget sih, kok KPU udah jauh-jauh hari ya, udah ngobrol-ngobrol tentang pemilu 2024. Tapi kalau sesuai dengan tahapan sebenarnya sekarang ini emang udah jauh atau memang udah mendesak sih sebenarnya waktunya? Kalau bagi penyelenggara tahun 2024 tuh udah mulai dekat banget ya. Dekat banget ya? Dekat banget gitu, karena hitungannya udah hitungan, kalau kita ngitungnya udah bulan gitu ya. 20 bulan sebelum iya, 2024 tuh jangan salah itu di awal tahun gitu ya. Jadi bukan di akhir Februari. tahun, Februari gitu. Dan itu sudah sedemikian dekat sehingga bagi kita sudah sedemikian rupa melakukan persiapan-persiapan gitu ya. Persiapan-persiapan yang itu nanti akan diikuti juga di semua jenjang gitu. Demikian juga kawan-kawan Bawaslu yang lain gitu ya. Kawan-kawan Bawaslu yang lain juga ikut, misalnya Bawaslu, KPU, DKPP sebagai penyelenggara sudah mulai sama-sama bergerak nih bersama-sama gitu. Bagi kita tentunya waktu yang bagi masyarakat lain misalnya masih lama, bagi penyelenggara ini sudah singkat banget waktunya.
apa yang dilakukan saat ini tentunya KPU menyiapkan banyak hal, termasuk juga perangkat-perangkat regulasi, kemudian juga fasilitasi pelayanan informasi publik yang memang kita siapkan dalam rangka memfasilitasi seluruh stakeholder yang ada dalam hal memang mereka membutuhkan informasi-informasi terkait misalkan regulasi, kemudian juga informasi-informasi tahapan dan lain sebagainya. Ya KPU menyiapkan itu semua. Karena itu bagian dari kita sebagai pemilih kan ingin mengetahui seperti apa nih prosesnya gitu. Iya, iya. Jadi kalau dalam dunianya pemilu itu posisi stakeholder itu kan memang KPU kan membagi beberapa begitu ya. Ada stakeholder utama, stakeholder inti, stakeholder pendukung gitu. Kalau yang utama itu bagi KPU itu kan biasanya pemilih dan juga peserta pemilu. Stakeholder yang lain sebagai pendukung utama yang lain itu ya pemerintah daerah, TNI, Polri, termasuk kawan-kawan media massa gitu ya, LSM, Ormas dan lain sebagainya. Nah, dalam prinsip-prinsip itu KPU selalu menjaga marwahnya, mempertahankan prinsip one man one vote itu. Jadi bagaimana kemudian KPU tetap prinsip one man one vote itu dipertahankan dengan segala aspek-aspek kegiatannya. Salah satunya adalah misalnya melalui proses pemutakhiran, mengamankan data-data pemilih misalnya. Dari data pemilih ya? Data awal tahapan sampai dengan misalnya nanti kita tetapkan menjadi DPT. Sekarang proses verifikasi data pemilih masih tetap berlanjut? Iya, jadi kalau di KPU kan tidak ada waktu, kalaupun misalnya tidak ada tahapan, ya bukan berarti kemudian KPU nganggur nih misalnya begitu ya. KPU itu nggak pernah nganggur gitu. Jadi pada saat tahapan tidak ada, yang dilakukan KPU itu adalah pertama misalnya mengelola JDIH, jaringan dokumentasi dan informasi hukum misalnya, kemudian PPID ya. Kemudian juga ada yang terus-menerus kita lakukan dalam rangka mengamankan data pemilih, itu adalah program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan namanya. Jadi kita senantiasa bekerja sama dengan misalnya di Sukcapil begitu ya, kemudian juga kecamatan, kelurahan misalnya begitu, untuk menanyakan tentang update status warga Cilegon ini seperti apa sih. Ada pemilih baru misalnya, ada rekam yang baru, kemudian juga ada yang meninggal. Nah, ada pendatang juga. Ya, terus-menerus kita lakukan ikhtiar, pemutakhirannya terus-menerus kita lakukan. Cilegon ini kan memang luar biasa dinamis ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kadis Capil itu, ya luar biasa dinamis sekali, pindah datangnya terus-menerus gitu ya. Dan itu terus-menerus kita pantau juga, kita koordinasikan gitu. Dan alhamdulillah selama ini ya hubungan kita koordinasi dengan pemerintah daerah, kita juga apresiasi dengan pemerintah daerah yang memang sudah luar biasa bekerja sama dalam rangka misalnya kita mewujudkan satu data yang betul-betul valid lah terkait proses pemutakhiran ini. Pemutakhiran data. Berkaitan sama data nih, kita sebagai masyarakat kan pengen tahu apakah namanya masih ada di daftar pemilih. Itu bisa dicek nggak? Oh bisa. Jadi makanya kan kita coba sosialisasikan terus ya. Kita sampaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat tentang aplikasi Lindungi Hakmu itu. Lindungi Hakmu atau Lindungi Hak Pilihmu. Itu artinya memang di situ bisa kita lihat tuh langsung ceknik misalnya gitu ya. Apakah terdata atau tidak. Dan itu sebenarnya memang sudah diupdate sedemikian rupa. Nah makanya memang kita juga menghimbau kepada masyarakat misalnya ya. Untuk juga aware, ngecek misalnya begitu. Kalau misalnya tidak ada ya bisa langsung datang ke KPU untuk bisa langsung update datanya begitu ya. Update datanya. Karena itu penting sekali karena regulasi ke depan itu ya posisi misalnya KTP elektronik itu sudah menjadi satu kewajiban untuk menjadi data yang bisa kita pegang gitu ya. Ya kan saat ini memang luar biasa banget ya KTP elektronik itu. Jadi kalau misalnya sudah luar biasa terintegrasi begitu ya. Ya kalau kita misalnya vaksin gitu kan, pakai KTP
Dengan dari nomor NIK aja udah langsung nomor HP kita juga langsung ketahuan begitu ya. Ketahuan. Ini udah vaksin atau udah belum? Luar biasa diintegrasi gitu ya. Jadi nomor HP kita langsung muncul begitu di daftar aplikasi vaksin itu. Dan ini sebuah terobosan yang luar biasa. Kita berharap ke depan memang kualitas pelaksanaan demokrasi kita juga semakin meningkat gitu ya. Dengan administrasi kependudukan yang juga semakin baik. Dan insya Allah mudah-mudahan sih dengan dukungan semua masyarakat ya proses pelaksanaan tahapan ini berjalan dengan baik juga. Tentu saja dengan baik ya. Nah, banyak berarti sosialisasi kalau untuk website. Berarti kan itu bagian dari kita dapat mengakses semua informasi yang berkaitan sama KPU. Jadi ya memang betul bahwa ya KPU kan sudah mensosialisasikan sedemikian rupa. Saat ini juga sudah luar biasa banget ya. Teknologi digital kita di masyarakat kita ini kan luar biasa. Maka KPU juga ikut berpartisipasi di situ. Dengan ya kita juga punya website gitu ya yang bisa diakses oleh publik, kemudian juga ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube gitu. KPU Cilegon Official gitu ya. Dan itu memang menginformasikan muatan-muatan atau kontennya menginformasikan sih semua kegiatan-kegiatan KPU yang terbarukan atau regulasi-regulasi yang terbarukan misalnya begitu ya. Dan itu penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, sometimes kadang-kadang kan masyarakat kita ini kan juga luar biasa cerdas tadi seperti yang saya sampaikan. Saya berharap sih mudah-mudahan misalnya ada interaksi positif lah ya dengan masyarakat, sering juga melihat regulasi-regulasinya, dan terutama sekali juga ya kepada kawan-kawan partai politik ya. Partai politik ini ya kita sampaikan sudah haruslah bersiap-siap gitu ya. Oh ya, verifikasi partai. Ya, walaupun misalkan hitungannya masih agak lama, mungkin di bulan Agustus September, tapi saya harapkan juga sudah dari sekarang bersiap-siap lah gitu ya. Terutama sekali partai-partai baru, misalnya yang kemarin sudah sowan ke KPU menyerahkan SK, ya bagi KPU sih sebenarnya ya kita terima saja begitu ya, kita tabung, tapi ingat juga bahwa nanti tetap akan ada proses verifikasi bagi KPU. Verifikasi ini apa sebenarnya tujuannya? Tujuan dari verifikasi partai politik itu adalah untuk memberikan garansi kepada masyarakat pemilih bahwa calon-calon peserta yang nanti akan ikut dalam proses kontestasi pemilu nanti adalah betul-betul memang ya terbukti badan hukumnya jelas begitu ya, kepengurusannya jelas dari pusat sampai daerah seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Dan garansi ini tentunya ya kita sampaikan, kita SK-kan nanti misalnya, dan nanti KPU RI memutuskan siapa nanti akan menjadi peserta-peserta pemilu untuk digelaran pemilihan di 2024. Nah, pasti akan ramai banget ini di 2024. Sahabat Tilip Online, luar biasa, ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ingat, 14 Februari 2024 adalah hari pemilihan Pilpres dan Pileg. Nah, jangan lupa nih, harus kita sebagai masyarakat juga harus tahu terdata nggak sih. Dan satu lagi nih, calon dewan atau pengurus partai politik harus sudah mempersiapkan untuk verifikasi partainya ya. Dan ini untuk verifikasi partai untuk partai yang baru saja atau partai yang sudah ada di legislatif tetap diverifikasi, Pak? Ya, sebenarnya nanti akan ada regulasi yang keluar ya terkait dengan itu. Kita harap mohon bersabar kawan-kawan partai politik begitu ya, karena kita masih menunggu. Walaupun misalkan ada banyak informasi-informasi, apakah misalnya ada verifikasi administrasi atau faktual untuk partai-partai yang sudah lama begitu ya. Tapi mohon bersabar karena secara faktual dasar hukumnya misalkan belum keluar gitu ya, menjadi guidance kita itu. Dan nanti kalau memang sudah disahkan tentu akan segera kita sampaikan. Jadi prinsipnya nanti ya kita harapkan bersiap-siap sajalah gitu ya. Yang kedua, kita juga menyampaikan saat ini misalnya tahapan-tahapan atau PKPU tahapan itu masih
bahas, tapi pembahasannya sudah luar biasa kencang banget ini. Udah diburu waktu. Sudah diburu waktu begitu, karena setiap hari juga kita dengan informasi up to date-nya mereka melakukan konsultasi lanjutan gitu ya. Yang intinya kemungkinan kalau misalnya nanti disetujui, ya bulan Juni itu sudah mulai kita tahapannya, sekitar 14-15 Juni nanti sudah mulai tahapan. Agustus September ya sudah mulai verifikasi gitu ya, verifikasi partai politik gitu. Dan ya seperti biasa begitu ya, verifikasi partai politik, kita memverifikasi kepastian terkait dengan adanya kepengurusan yang jelas begitu ya, komposisi keterwakilan perempuan, affirmative action perempuan itu harus terpenuhi juga. Ya. Dan kemudian juga ya kepastian anggota-anggotanya juga gitu ya, termasuk juga kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih kita berharap semakin banyak partisipasi aktif baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih, ya bisa semakin menambah kaya hasanah dinamika perpolitikan kita gitu ya, di Indonesia ini begitu kan. Dan perlu juga kita sampaikan ke pemirsa atau sahabat Willip Online bahwa saat ini KPU misalnya kalau misalkan membutuhkan informasi-informasi terkait dengan tahapan-tahapan atau lain sebagainya di KPU sudah menyiapkan kanal-kanal gitu ya, baik di Instagram maupun di YouTube atau di Facebook begitu. Kita juga punya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Itu ada banyak sekali kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan, termasuk juga PPID kita. Setiap hari kita buka PPID di kantor, melayani informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi kepemiluan gitu ya. Dan tentunya itu sebagai salah satu bentuk pelayanan KPU kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali, kecuali misalkan informasi-informasi yang dikecualikan gitu ya. Ya kita tentunya siapapun yang datang kita layani dengan baik gitu. Dan kami berpesan juga kepada masyarakat dan juga seluruh masyarakat Cilegon, terutama sekali sahabat Willip Online, bahwa ya masyarakat kita ini, kita semua ini dalam berdemokrasi sudah terkategori luar biasa cerdas begitu. Kita harapkan mudah-mudahan misalkan dalam pemilu 2024 kita betul-betul menjadi pemilih yang cerdas, tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak jelas begitu ya, hoax dan lain sebagainya. Karena itu sangat membahayakan bagi sendi-sendi demokrasi kita. Kita mempercayai sesuatu yang belum jelas kebenarannya itu justru nanti akan sangat merugikan gitu ya. Oleh karena itu, marilah kita bangun informasi-informasi yang betul-betul valid gitu ya, teliti dulu kebenarannya, kita kaji, dukung-mendukung misalnya boleh, tapi jangan sampai terjebak kita pada memanfaatkan hoax, menyebarkan hoax. Nah itu sangat merugikan gitu ya. Ya kita berharap mudah-mudahan semua masyarakat berpartisipasi aktif nih nanti ke depan nih, ikut juga mengawasi misalnya jalannya proses tahapan-tahapan pemilu, agar nanti prestasi Cilegon sebagai satu daerah yang dengan tingkat partisipasi tertinggi di Provinsi Banten itu ya dapat kita pertahankan, dipertahankan, kita tingkatkan. Bukan hanya partisipasi dalam proses datang ke TPS pada hari H gitu ya. Tapi dari mulai tahapan terus-menerus kita ikut mengawal agar pemilu kita berkualitas. Gitu. Nah itu. Jadi jangan terpengaruh dengan informasi yang tidak benar atau hoax ya. Karena apa? KPU sudah menyiapkan informasi semuanya lengkap, webnya ada, sosial medianya ada, hingga YouTube. Tinggal nanti teman-teman sahabat Willip Online bisa cari deh di KPU Cilegon official ya. KPU Cilegon official. Nah, terakhir deh statement closing nih. Closing statement. Ya, memang kita berharap sebagai closing statement kali ini, ya mudah-mudahan perjumpaan kita tidak kali ini saja. Saya mungkin akan selalu hadir menyapa sahabat Willip Online, menyampaikan informasi-informasi terbaru tentang tahapan pemilu gitu ya. Karena penting bagi masyarakat dan bagi kami semua untuk menyampaikan ini semua, dan KPU punya stakeholder, dan stakeholder utama kita adalah masyarakat umum yang harus kita sampaikan. Dan yang kedua, kepada kawan-kawan partai politik, peserta pemilu, pemerintah daerah, kita berharap mari kita bekerja sama mensukseskan perhelatan akbar di 2024 ini.
kelihatannya masih lama, tapi jangan dianggap remeh karena kalau bagi kita ini sudah dekat, Udah berburu waktu. hanya hitungan bulan begitu. Baik. Nah, Terima kasih nih Iya. Pak sudah datang. Iya. Sampai jumpa. Jangan kapokan nih, bisa Insya Allah nggak akan kapokan ngobrol-ngobrol waktunya, lagi Pak. kita di Sahabat sini, Philip bisa Online. berbagi informasi Iya. lagi. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.